Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya, proses fotosintesis pada tumbuhan, pengkaratan besi, pembakaran kertas dan logam, proses respirasi yang terjadi pada tubuh kita, dan masih banyak contoh yang lain. Itu semua tidak terlepas dari yang namanya reaksi kimia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis reaksi kimia, sesuai dengan judul yang diberikan, yaitu ialah reaksi redoks. Mulai dari konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, perpindahan atau transfer elektron, dan perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Sebelumnya, apa itu reaksi redoks? Sesuai dengan namanya ya teman-teman, reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigennya. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan kebalikannya, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Daripada itu, kami kelompok 2 sudah diberikan tugas oleh ibu guru kita, Aminah Sartika Sarjana Pendidikan, untuk melakukan praktikum kimia dengan tema yang kami angkat, yaitu ialah percobaan kimia sederhana pada telur ayam sebagai konsep dasar dan pengaplikasian reaksi redoks sederhana. Untuk memahami dan mendalami materi ini lebih lanjut, ayo teman-teman saksikan video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Sebelum melakukan percobaan, terdapat alat dan bahan yang harus disiapkan. 1. 3 butir telur. 2. Pemutih pakaian atau pewarna. 3 buah wadah. Dan di sini kami menggunakan media gelas. 4. Cuka makan. Dan yang terakhir yaitu air mineral. Sekarang kita akan memasuki konsep utamanya ya teman-teman. Ayo perhatikan dengan cermat dari cara pengerjaan praktik berikut. Memasuki langkah-langkah pengerjaannya, pisahkan telur dan bahan-bahan lainnya terlebih dahulu. Pertama, berikan nama jenis larutan pada setiap gelas. Kedua, tuangkan masing-masing larutan ke dalam wadah gelas. Perhatian untuk teman-teman, untuk selalu ingat menggunakan alat keselamatan kerja selama bereksperimen. Dan langkah selanjutnya, langkah keempat, memasukkan telur di setiap wadah gelas. Kelima, lakukan observasi dan lihat reaksi yang terjadi. Setelah 1 menit, telur di dalam wadah cuka mengalami reaksi. Dapat lihat dari gelembung yang mulai muncul pada kerak telur. Dan juga berlaku pada telur yang direndam pada larutan pemutih. Sudah mengalami reaksi berupa gelembung tetapi dengan kadar yang sedikit. Sedangkan pada telur yang direndami pada air mineral belum terjadi reaksi sedikit pun.
Oke teman-teman, sekarang sudah memasuki 12 jam perendaman telur pada larutan. Ayo kita lihat reaksi apa saja yang terjadi. Pada telur yang direndami pada larutan pemutih, cangkang telur terlihat perubahan warna dari warna awal yang gelap menjadi lebih pucat dan putih. Pada telur yang direndami pada larutan cuka, banyak bermunculan gelembung-gelembung. Dan pada cangkang telur terlihat seperti ada selaput yang terkikis dari kerak telur. Sedangkan pada telur yang direndami pada air mineral tidak terlihat reaksi apapun yang terjadi. Bagaimana reaksi tadi dapat terjadi ya? Ayo simak pembahasan berikut. Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka, kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka, membentuk garam kalsium karbonat larut sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis. Pewarna makanan merupakan benda berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap makanan yang diwarnainya. Molekul-molekul pewarna harus menempel pada permukaan benda. Penempelan ini dipengaruhi oleh perbedaan muatan antar molekul. Pewarna tertarik pada kulit telur karena ada perbedaan muatan listrik antara molekul pewarna dan muatan listrik molekul di luar kulit telur. Sedangkan pada telur yang direndami pada air mineral tidak terjadi reaksi dikarenakan pada air mineral tidak memiliki senyawa kimia apapun.